bersulingan merdu membimbing aku pada air tenang dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai dalam bening. Di jalan roh gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku rindu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai dalam bening. Salah satu latar belakang dari lagu ini, kalau Ibu Bapak membaca di versi cetak, itu ada tulisan Mazmur 23. Dan kita tentu sangat sering Ibu Bapak mendengarkan kisah dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dan ini merupakan salah satu bentuk ungkapan iman yang dipercaya dan dirasakan dari Daud. Ada banyak hal ketenangan, ada banyak hal yang mententramkan, ada banyak hal yang membuat dia menjadi damai di dalam hidup. Tetapi dia pun juga mengakui bahwa di balik suasana-suasana damai, tentram, nyaman, bisa dimungkinkan ada situasi-situasi yang menakutkan. Dan saudara, saya pernah berpelayanan di sebuah jemaat di wilayah Kediri. Saya memiliki pepandan, dari induk ke pepandan itu sekitar 20 kilo Bapak Ibu, pepandannya. Dan ada banyak melewati sawah, melewati tebu dan sebagainya, dan juga melewati pemakaman. Pemakaman ini saudara bagi saya menarik, karena di setiap pemakaman ada sekitar 3 atau 4 yang saya lewati itu, senantiasa di tengah-tengahnya, di pojok-pojok makam itu ada lampunya. Saya pernah bertanya kepada salah satu pengurus desa di mana ada makam itu, dan dikatakan ini ben padang supaya terang dan supaya yang tidur di situ tidak merasa gelap dan juga tidak merasa takut. Itu alasannya. Tapi mungkin memang supaya aura kecemasan, ketakutan, aura yang mungkin
menciptakan rasa tidak nyaman itu tidak dihilangkan dalam konteks kultur di tempat itu, Bapak Ibu. Bahwa kematian pun adalah sebuah realita, kenyataan, dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Jadi saya akhirnya senang-senang saja karena makam-makam itu terang, banyak lampu, dan saya lewat pun juga tidak menjadi takut. Kapan-kapan Ibu Bapak mungkin perlu saya ajak lewat di sana, rute. Saya biasanya pulang tuh jam-jam 10, setengah 11, Bapak Ibu lewat situ. Di daerah Kediri, agak selatan berbatasan dengan Tulungagung. Jadi nanti silahkan kalau mau inden, daftar dengan saya, mari kita melakukan perjalanan itu. Ya, rekreasi, dan doakan supaya tidak pernah mengalami seperti saya. Sudah pulang malam-malam, tiba bensin saya habis. Ya dituntun. Ada nggak? Terus bengi-bengi lewat kuburan bensinnya habis bisa. Dituntun mawon. Cocok. Buatan kepanggih sinten untungnya. Dan terus dijumpai terus melu susah saya. Nah, Ibu Bapak, saya ingin melihat dan juga mengajak kita semua bahwa konteks yang dirasakan dalam Mazmur Daud, dalam Mazmur 23 ada kekelaman, ada ketakutan, bahkan juga diambang maut kematian, tetap ada hal-hal yang bisa kita refleksikan dan juga menyenangkan hati. Dan inilah yang akan kita kenang bersama-sama dengan keluarga Bapak Sutyono. Dan mari kita melihat bahwa dalam kematian itu pun juga diajak untuk terus memuji nama Tuhan. KJ nomor 10, Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. KJ 10, bait 1 dan 2, saudara. Kudus ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, dan nanti langsung bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergem, berilah musikmu bergem, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Kita diajak untuk merasakan di dalam segala derita, dalam kekelaman, dalam ketakutan, ada Allah yang memberikan penyertaan dan juga perlindungan. Mari kita terus ikut dan juga merasakan penyertaan Tuhan itu sebagaimana yang sedang dihayati oleh keluarga di rumah ini. Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam pelayanan sabda untuk saat ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang penuh dengan penyertaan, kasih dan setia untuk kami,
Kami bersyukur dan bersukacita Engkau memberkati kami hidup, penyertaan, dan juga pengharapan. Ketika malam ini kami berada dan bersama-sama bersatu hati dengan keluarga di rumah ini, kami juga ingin melihat suasana, perspektif, sudut pandang tentang maut, tentang kematian, bahkan juga dalam kesendirian serta kesepian. Kami malam ini akan menghayati kisah hidup sebagaimana yang ada dan bisa kami baca dalam kisah-kisah kehidupan yang dicatat di dalam Alkitab. Hari ini kami akan membaca bagian dari Alkitab dan kiranya kasih setia Tuhan terus hadir. Kami diberikan hikmat oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami bisa semakin memaknai hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama dengan keluarga di rumah ini, kami mohon hikmat dan terang Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita membaca Alkitab kita untuk malam hari ini. Di dalam, sesuai dengan pancaran air hidup, di dalam Mazmur 34, kita membaca pada ayat 16 dan 20, 16 sampai 23. Mazmur 24 ya. Saya akan membacakannya untuk panjenengan Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Inilah yang tertulis untuk kita, saudara, Mazmur 34 16-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, salah satu latar belakang dalam bacaan kita Mazmur 34, kalau panjenengan membaca pada ayat yang pertama, ini adalah kisah tentang Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, atau kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, gila, pura-pura gila di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ini adalah konteks ketika Daud dalam posisinya sebagai tokoh bangsa Israel malah justru dikejar-kejar oleh lawan atau musuh politiknya, dan ini bagian dari konfrontasi atau perbedaan pemahaman atau pola pikir Daud dengan Saul. Daud berada pada hidup yang sedang tidak tentram. Daud berada pada posisi yang sedang tidak nyaman. Daud berada pada posisi hidup sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Dan dia kemudian melakukan sebuah tindakan pura-pura tidak waras atau gila. Apakah itu Bapak pernah begitu? Nek banyak tekanan dalam hidup,
ada banyak masalah terus pura-pura seperti itu? Pernah Pak main drama. Wonten ingkang nanti nyoba-nyoba. Pernah Pak pada waktu main drama itu juga. Namun nyoba kok Bapak Ibu. Kuatirin kok malah gini gitu. Ya. Ada masalah dihadapi ketika capek, ngaso, bangun tidur ketemu masalah lagi, tidur lagi, ketemu bangun ketemu masalah lagi, tidur lagi. Gendong kemana-mana. Suwe-suwe malah kayak ulah suwe pokoknya. Bangun tidur lagi. Nah, Ibu Bapak, saudara, kalau kita mencoba memaknai kisah dari Daud ini, lalu kita coba kaitkan dengan salah satu bagian dalam tata ibadah kita. Kalau panjenengan mungkin pernah ingat salah satu kalimat dalam tata ibadah kontekstual GKJW, itu ada kalimat jangan takut. Ini adalah duplikasi dari ayat ketika Yesus melihat para muridnya hampir tenggelam dan para murid diajak untuk ayo jangan takut, aku akan menolongmu. Sebenarnya dalam rangkaian keimanan kita, saudara, juga sangat sering disampaikan klausul kalimat tersebut. Jangan takut, jangan kamu khawatir, jangan kemudian merasa tidak ada pengharapan. Seberapa mendalamkah kalimat itu ada dalam hidup iman kita? Menungso sing boten nate wedi niku wonten apa mboten? Orang yang nggak pernah takut pasti sedikit banyak pasti pernah merasa takut. Tadi meskipun saya bilang lewat tanah makam sudah ada lampunya, ya takut juga sebenarnya Bapak Ibu. Napa malih pulangnya itu dewe Bapak Ibu. Bengi-bengi bisa, bensin habis bisa, pokoknya komplit. Ya takut. Dan saat itu saya pernah berujar Bapak Ibu, kalau di depan itu, di depan desa itu nanti ono sing wong dodol bensin, saat itu harganya masih sekitar 6.000 Bapak Ibu bensin, 10.000 tak tuku gitu. Mergo timbangannya saya nuntun langsung gitu. Ya kelakon sekarang beli bensin ya 10.000 kelakon. Tapi inilah Bapak Ibu, bahwa ada sesuatu yang mungkin sangat normal dalam hidup kita ketika berbicara tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, dan mungkin juga seperti yang dihadapi oleh Daud. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara kita untuk bisa kemudian menenangkan hati, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa menenangkan batin kita untuk tidak terus bergejolak. Dan ini yang menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya kan berkisah tentang Ibu Retno Sukiyari dan Bapak Sukiono. Masih ingat ya? Retno artinya bintang. Kemudian Suti itu mungkin identik dengan Suto dalam pengertian anak. Hari itu pencerah, penerang, dan seterusnya. Hari ini pun saya ingin berkisah tentang Ibu Retno Sukiyari. Ada yang mencatat tanggal lahirnya kapan Bapak Ibu? Ada yang mencatat 26 April 1000. Nah, papi lo hafal. Bapak Ibu kok gak hafal?
Kalau papi, Bapak Sutiono lahirnya kapan, Bapak Ibu? Papi ya hafal. Tanggal pinten Ki? Masih ingat? Tahun? Enggak. 5 November tahun 1938. Dan beliau berdua Bapak Ibu diperjumpakan, lalu kemudian menjadi satu keluarga itu sejak tahun 1959. Berarti berapa tahun hidup dan bersama-sama? Tahun 1909 sampai tahun 2004. 65. Ini catatan yang saya terima dari Pak Sutiono kemarin. Ketika Mami menikah tahun 59 itu usianya berapa? Tahun 44, nikahnya tahun 59. 16 Bapak Ibu. 16. Dir. Saya memang mengajak kita untuk sedikit flashback Bapak Ibu. Hitungan saya memang 65 tahun bersama. Dan kebersamaan itu kemudian bagi saya juga menciptakan relasi atau hubungan yang luar biasa intens, dan tentunya juga saling menjaga, saling merawat, saling juga menguatkan. 65 tahun bersama-sama. Sebelum menikah, Papi apa pernah merasa wedi sendirian? Napa? Kenal ayo lah Bapak Ibu jajan. Nggih. Kan pada saat itu konteksnya. Nah, diawali dalam hidup kita ini memang alone Bapak Ibu, tentang sendiri Bapak Ibu. Sendiri, kemudian diperjumpakan dan akhirnya tinggal dan hidup bersama-sama kurang lebih selama 65 tahun. Ya wes terbiasa begitu. Tetapi mulai kemarin Papi merasakan ono sing hilang Pak iki. Ada yang hilang dalam hidupku. Ada sesuatu yang tidak bisa lagi aku pandang. Dino-dino berdua ada yang dipandang, tetapi kemudian kemarin tidak ada. Pasti juga tumbuh rasa gamang, pasti juga ada rasa kosong, pasti juga ada rasa ini jajani sedang apa yang terjadi dan apa maknanya. Sendiri, bersama, dan sekarang sendiri. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 34, yang pura-pura gila itu sesuai dengan teks kita adalah hanya sendiri. Daud. Dia mencoba survive, dia mencoba bertahan untuk menghadapi situasi dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang bisa dia lakukan. Tapi kemudian saya bukan berarti menganjurkan Papi untuk ayat yang pertama, Bapak Ibu, tidak. Mohon jangan dibawa ke sana. Tetapi saya melihat bahwa Daud ketika menghadapi situasi seperti ini, dia ternyata harus berjuang sendirian. Ternyata Daud harus bersikap, dan kekuatan itu, pilihan untuk bertahan, pilihan untuk bisa ekstra kuat, itu tumbuh dari dirinya. Pemahaman
Situasi-situasi yang dihadapi mungkin juga berdampak kepada keluarga, tetapi Daud memilih, kalau panjenengan mirsani, Bapak Ibu, kata-kata ganti orang di dalam pasal 34 pada ayat yang kedua, Bapak Ibu panjenengan pirsani, ada kata ayat yang kedua di pasal 34, aku, bukan kami, bukan mereka, bukan kamu, tetapi aku. Dan kalau merujuk kepada konteks ini, saudara, yang berjuang ya kudu aku. Orang lain memang mungkin akan bisa menjadi support system, iya. Tetapi pilihan untuk bertahan, pilihan untuk tetap punya pengharapan, pilihan untuk memiliki angan-angan bisa bertahan, untuk tetap bersyukur, bersukacita, itu pun ceria dari dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan bahkan kalau panjenengan tadi memperhatikan pada ayat yang 16-23 dikisahkan pengalamannya Daud tentang Allah kepada dirinya. Dan dia meyakini, aku ki wong bener, aku ki wong sing sowan, aku ini adalah orang yang menyuarakan keadaanku kepada Tuhan, dan aku yakin Tuhan mendengar. Jadi keyakinan diri bahwa Tuhan akan menyertai, paling tidak juga disertai dengan sikap-sikap hidup yang benar. Jadi saudara, sekarang juga gumantung kepada person-person, bahkan juga kepada kita. Jika kita berada dalam situasi-situasi tantangan hidup yang luar biasa, mungkin banyak hal, hambatan, persoalan yang bisa menjadi penentu untuk melangkah maju itu ada di tangan panjenengan. Oke, semula mungkin 65 tahun bersama-sama, ada tempat untuk bertimbang-timbang, ada tempat untuk saling berbagi, untuk bercerita dan seterusnya. Ya, tetapi sekarang waktunya untuk juga mulai melihat, aku ini akan memilih sikap yang seperti apa. Daud kiranya juga bisa menjadi contoh yang luar biasa bagi keberadaan diri Bapak Sugiono. Kebaikan hidup, pilihan untuk maju, untuk mendapatkan sukacita dan syukur lagi, untuk bisa kembali memuliakan nama Tuhan, itu gumantung kepada diri sendiri. Memang Mazmur ini mengungkapkan refleksi iman yang sedang dirasakan oleh Daud. Siapa yang mau menjadi bijak harus dilandasi dengan sikap benar, dan jika sudah seperti itu akan juga memiliki komunitas orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering membayangkan ketika Bapak Sugiono dan juga Ibu Retno Sugiari tinggal bersama selama 65 tahun, kemana-mana mungkin ada dinamikanya, ada kisahnya, ada ceritanya, ada perjuangannya, ada saling mendukungnya, mungkin juga ada saling mengingatkannya. Ya, sering kula badhe bahas niku mboten wantun iki. Kula mboten wantun iki. Lah, nggih. Lek ngaten iki kan proses sayur tanpa garam, tapi lek bolak-balik nggih. Lah ngene. 65 tahun bersama, ya. Tetapi dalam dinamika situasi sekarang, faktanya adalah papi sebagai suami sudah tidak lagi bersama-sama dengan istri yang terkasih, tinggal sendiri pada situasi saat ini. Saya tidak tahu nanti papi akan rutin berkunjung ke makam di sana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi mungkin akan memang terjadi rasa sendiri, ya.
Mungkin juga ada rasa ditinggalkan, ya. Mungkin juga ada rasa tidak nyaman. Biasanya ada yang dilihat-lihat. Mungkin juga papi dan mami dulu pernah menyanyikan lagunya Ikke Nurjana. Memandangmu walau selalu. Nanti saja dilanjutkan. Takut disawer soalnya. Jadi pergi buatan apa? Nah, ketika sudah pada proses-proses seperti itu, lalu sudah tidak ada lagi yang dipandang, mungkin tinggal sendiri, ya ini fakta, ini kenyataan. Daud pernah mengalami, tetapi dia kemudian melakukan banyak cara dan pada posisi dia sendiri yang menentukan, aku milih bisa bertahan atau aku menyerah, aku memilih untuk mengalah kepada musuhku atau aku akan berjuang. Itu bergantung kepada tangannya Daud. Aku sekarang juga bergantung kepada Bapak. Ya, mungkin dari hari ini aku ini kudu ya opo, aku ini harus bagaimana, aku ini harus melakukan apa. Badhe mirsani televisi sepak bola, mungkin juga badan memandang televisi tapi mungkin hati batin kemana-mana. Ya ini memang dinamika dan proses kita Bapak Ibu. Tetapi saya yakin Papi ini memiliki komunitas keluarga yang sangat menyenangkan, yang saling mendukung. Papi memiliki keluarga, anak-anak yang senantiasa mensupport untuk bisa jejak lagi, untuk bisa terus bertahan, untuk terus bisa bersyukur dan juga bersuka cita. Keluarga kiranya menjadi bagian support system yang luar biasa dan tetap memberikan ruang untuk Papi bisa menghayati dinamika yang baru saja dirasakan, sambil terus mengajak ayo maju, ayo terus semangat. Dan sekaligus saudara, ketika kita mencoba memaknai relasi-relasi yang ada di dalam hidup kita, puji Tuhan bahwa jemaat itu adalah sebuah komunitas yang luar biasa. Di sini bisa terjalin relasi yang bisa saling menyemangati. Di sini bisa terjadi di dalam lingkup jemaat, bisa ada hubungan antar warga yang saling kemudian memberikan support dan juga memberikan dukungan dalam setiap peristiwa yang sedang terjadi. Nah, mari kita gunakan Bapak Ibu, kalau panjenengan sedang merasakan situasi gelisah, takut, cemas, coba kita lihat dalam terang dan situasi pemaknaan yang telah pernah dirasakan oleh Daud. Segalanya gumantung kepadaku, dan ketika aku memperjuangkannya, maka di situ aku tahu, di situ Tuhan akan hadir, akan memberikan kekuatan, dan terlebih siapa yang mau berseru kepadanya, pasti akan dibuat. Monggo Papi untuk semangat dan cek dieling-eling dari Bu Retno Sutiarin Ibu, lek pas saling memandang mawon. Ya. Dalam waktu memandang di peti, ingat Desun TV masih ingat di dalam petinya, atau ingat ketika mudanya Mami dulu? Ingat di dalam peti, iya. Itu memang menciptakan rasa duka, rasa keterpisahan, iya. Tetapi ada kesempatan untuk mengingat, ada banyak hal baik yang bisa terus menjadikan dunia penuh dengan kebahagiaan. Saya doakan Papi tetap semangat, didukung oleh anak-anak dan juga didukung oleh kita, dan terlebih memang 65 tahun bersama tidak bisa dihapus dalam waktu yang sekejap. Syukuri kebersamaan itu dan jadikan sebagai penyemangat. Aku sudah diberikan anak-anak lewat istriku, dan biarlah di situ aku akan bisa memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan mengasihi kita semuanya, Bapak Ibu. Amin.
Monggo nanti panjenengan bisa menghitung-hitung lek 65 bersama-sama dalam satu keluarga apa itu terkoyak papi begitu. Oke, Gusti berkati kita semuanya. Tak teduh untuk kita. Amin. Kita menghayati dan juga memuji Tuhan, jiwa kita bersukacita dalam segala keadaan. Itu jemaat 64, saudara, kita nyanyikan. Bapak Ibu, kita nyanyikan nanti bait 1 dan 3. Tetapi sebelum kita masuk bait yang ke-1, saya akan nyuwun panjenengan untuk kita bersama-sama menyanyikan dulu pada bagian referennya 1 kali, kemudian kita masuk ke bait pertama, nanti lanjut ke bait yang ketiga. Nampak? Maka jiwaku dan seterusnya. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau aku, maka jiwa kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan dalam peristiwa kedukaan Engkau memberikan peluang dan kesempatan bagi kami untuk menyadari ada banyak hal baik yang sebenarnya sedang kami alami.
bahkan juga dalam peristiwa kedukaan yang dirasakan oleh keluarga di rumah ini. Kami merasakan ada hal baik bahwa keberadaan Ibu Retno Sutiari mendapatkan pembebasan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan yang lebih luar biasa. Segala daya dan upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga dan tenaga medis memang terbatas. Segala daya dan upaya untuk menciptakan pemulihan dan kesembuhan memang nyata terbatas di dunia. Dan kami bersama-sama dengan keluarga di rumah ini juga merasakan hal indah ketika Ibu Retno Sutiari mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari segala keadaannya selama ada di dunia ini. Tuhan berkatilah Bapak Sutyono saat ini mengalami dan juga merasakan sepi, merasakan sendiri, merasakan kehilangan. Telah ada dan bersama-sama dengan istri yang terkasih kurang lebih 65 tahun. Bukan waktu yang pendek ya Tuhan, di mana keduanya saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menegur dan juga saling menyempurnakan. Dan jika pada saat ini Bu Retno Sutiari telah selesai dalam tugasnya, biarlah Bapak Sutyono juga bisa mengambil banyak makna sepeninggal Ibu Retno Sutiari masuk dalam kehidupan kekal. Pasti ada banyak kenangan, pasti ada banyak rasa syukur, rasa sukacita yang bisa disampaikan karena telah didampingi selama kurun waktu yang sangat panjang tersebut. Tuhan, jika pada hari ini Bapak Sutyono beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, dengan keadaan yang baru saja terjadi, biarlah Tuhan juga memampukan dirinya, hatinya, pikirannya, bahkan juga hikmat Roh Kudus membimbingnya, sehingga keadaan ini juga bisa ditujukan kepada penyertaan Tuhan. Kesendirian dari Ibu Retno Sutiari, keterpisahan yang terjadi akan digantikan dengan kelekatan dan kedekatan bersama-sama dengan anak dan cucu. Tuhan, pulihkanlah hati Bapak Sutyono, kembali merasakan sukacita dan gembira layaknya ketika bersama-sama dengan Ibu Retno Sutiari yang tercinta. Ada banyak hal yang terjadi pada keluarga ini, tetapi tangan Tuhan tidak akan melepaskan dan terus memberikan penyertaan. Allah, inilah seluruh doa kami, dan kami juga berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah saat ini, kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai ketika berkarya, beraktivitas, berpelayanan dalam lingkup hidup keluarga dan juga pekerjaan yang dilakukan. Kiranya Engkau terus membimbing dan semua yang hadir ikut merasakan kesukacitaan. Tuhan, selepas ini kami akan mengakhiri ibadah, nanti kami akan pulang, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama dan kasih setia Yesus, kami doakan berkat di rumah ini dan juga untuk hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama yang penuh cinta Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, segala peristiwa yang terjadi Allah yang mengizinkan, dan disitulah akan ada banyak cinta kasih Tuhan yang dirasakan. Hitung jemaat 381, mari kita nyanyikan 381, kita pujikan bait 1, 11 dan 12. 381 bait 1, 11 dan 12. Allah yang Maha Kasih, dan nanti pada bait yang 11 akulah waris, lalu Engkau yang kupuji pada bait yang ke-12. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah
suka-sukawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji, kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Kita berdoa dan mohon berkat. Kasih dan sukacita, berkat dan keselamatan, hikmat dan penghiburan yang menjadi kekuasaan Allah dihadirkan kepada umatnya melalui karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan segalanya kita terima mulai saat ini hingga kekal abadi. Amin. Demikian saudara, ibadah syukur dan sukacita kita bersama-sama dengan keluarga di rumah ini. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus yang memberikan kesempurnaannya. Dan kita doakan Papi juga memiliki tekad semangat baru pada situasi-situasi yang baru saja berkaitan pada saat. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara dalam ibadah bersama. Terima kasih dan selamat.